Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita akan menjalankan tugas 2. Tugas 2 itu dari inisiasi tutor 5 sampai inisiasi tutor 10 ya. Itu pengantar Java. Java begitu diminati. Kenapa? Karena pertama, tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun. Dua, banyak digunakan perusahaan besar. Tiga, efisien waktu dan biaya. Empat, dukungan komunitas yang luas. Secara rilis Java yaitu pada 1996 yaitu JDK Beta, 1996 JDK 1.0, 1997 JDK 1.1, kemudian J2 SE sampai 2018 Java SE 10. Proses pemrograman itu terdiri dari terstruktur dan Object Oriented Programming atau OOP. Kelebihan pemrograman Java yaitu pertama multi-platform, library yang lengkap, mendekati sintaks C++, berorientasi objek. Kelemahan pemrograman Java yaitu fitur tidak kompatibel beberapa platform OS, boros penggunaan memori, mudah didekompilasi. Object Oriented Programming, pertama, Java adalah bahasa pemrograman berbasis OOP dengan basis objek, kelas, inheritance atau pewarisan, encapsulation atau enkapsulasi, abstraction atau abstraksi, polymorphism atau polymorphism. Objek adalah bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Karakteristik objek, objek mempunyai atribut atau properti yang dijadikan sebagai state atau status. Atribut atau properti adalah identitas atau suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Objek mempunyai metode atau behavior atau perilaku, yaitu sebuah fungsi yang berlaku untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Sepeda mempunyai atribut yaitu pedal, roda gigi, kecepatan, warna, jenis, dan lain-lain. Sepeda mempunyai metode yaitu pindah roda gigi, kecepatan bertambah, kecepatan berkurang. Pada OOP, objek adalah satu bundle perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku atau behavior. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. OP atau kelas, kelas tidak lain adalah atribut atau properti dan metode atau kelakuan behavior yang didefinisikan. Sini sepeda memiliki eh, apa? Sepeda balap, sepeda gunung, dan sepeda tandem. Oke, lanjut ke inisiasi tutor 6. Struktur program Java itu ada documentation section, package statement, import statement, interface statement, class definition, main method class, dan main method definition. Dokumentasi itu berisi komentar ya, komentar atau penjelasan singkat untuk setiap baris atau blok tertentu untuk menjelaskan fungsi atau baris program. Macam sintaks komentar yaitu seperti ini. Bisa menggunakan eh, bisa menggunakan logo seperti ini. Nah, menggunakan slash, kemudian bintang, bintang, slash. Jadi di dalam di sini itu tidak akan dieksekusi dan sebagai catatan saja.
Kemudian bisa menggunakan seperti ya, ini, ini. Dalam di sini juga tidak akan dieksekusi oleh frame. Atau bisa menggunakan double slash seperti ini. Satu line di sini tidak akan dieksekusi. Paket atau package adalah cara untuk mengelola sekelompok kelas, interface, atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syarat membuat package yaitu mendeklarasikan dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasar kemiripan fungsi, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Contoh, kita beri nama paket sepeda dengan dua kelas. Di sini ada sebuah paket sepeda, kemudian di sini ada kelas satu dan kelas 2, dua kelas ya. Package atau paket sepatu itu public class sepeda gunung dan public class sepeda santai. Bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket akan dijelaskan berikut. Import adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket library untuk digunakan pada program ini. Ya, jadi kita menggunakan import untuk eh, mengundang sebuah package class. Seperti itu. Contoh, melakukan import terhadap paket sepeda ini, import paket sepeda, dia akan merujuk ke sebuah package dari folder paket sepeda. Yang di dalamnya itu ada kelas sepeda gunung dan sepeda santai. Interface seperti kelas pada Java akan tetapi hanya memiliki konstan statik dan metode abstrak, yaitu static interface. Jadi eh, kodenya seperti ini, dan seperti ini ya contohnya ini. Kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Oke. Kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior ya. Ada state, kemudian ada behavior di sini. State dan behavior. Beberapa hal tentang kelas, yaitu kelas hanya memiliki akses modifier, kelas public harus memiliki nama file Java ya. Seperti itu. Next. Oke, contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Ya, selamat datang Mas atau Mbak ini. Halo, selamat datang Mbak atau Mas ini yang join HP.
Ya, selamat datang juga, Pak. Ya, Makasih. oke. Oke, kita lanjut ke tipe data variabel dan operator Java. Jadi tipe data itu klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau menerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data, ya. Ada tipe data primitif dan tipe data reference pada Java. Jadi nggak cuma Java, ada C, ada Python, ada C, ada Python juga, ya Python. Itu juga menggunakan tipe data ya untuk. Cuman kalau di C kita harus mendeklarasikan, kemudian kalau Python ini kita tidak perlu mendeklarasikan. Nah, ini sama dengan C ya, yang di mana nama tipenya itu ada macam-macam, ada boolean, char, byte, short, integer, long, float, double, ya. Di sini memiliki alokasi memori yang berbeda-beda. Jangkauan ukurannya juga berbeda-beda. Nilainya juga digunakan untuk berbeda-beda. Boolean untuk true or false, char itu untuk single karakter ya. Type sampai long itu untuk bilangan integer, nilai integer. Float itu untuk nilai float ya. Float itu biasanya digunakan untuk pecahan atau koma ya, desimal. Seperti itu. Nah, ini contoh kita menggunakan boolean yang outputnya itu true or false. True or false. Di sini pastinya kita harus deklarasi dulu, terus mengisikan nilai variabel dengan nilainya true or false, kemudian outputnya ini akan mengeluarkan false atau true tergantung dengan eh, if-nya ya, kondisinya. Kondisinya jika nilai satu itu lebih besar dari nilai dua. Ini ada kondisinya. Biasanya ada kondisinya seperti itu. Untuk nilai true or false. Kalau char ya, dia menghasilkan sebuah output karakter ya. Jadi kita di sini harus mendeklarasikan seperti ini. Biasa, kemudian kita harus memproses cetak ya, outputnya bisa karakter yang diharapkan. Kemudian ada integer ya, integer dengan masing-masing jangkauan alokasi memori yang berbeda-beda. Itu ada short, integer, dan long, ya. Nah, ini memiliki eh, apa namanya nilai integer yang sama, tapi memiliki jumlah jangkauan memori yang berbeda. Oke. Kemudian tipe data primitif ya atau float dan double ya. Kalau di matematika kita menyebutnya dengan desimal. Ya, seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu, kemudian proses menghasilkan output sebuah nilai dari float dan double itu sendiri bernilai desimal. Oke, itu tipe data primitif ya. Kemudian tipe data referensi merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek instan dari sebuah kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya, ketika kita mendeklarasikan tipe data, referensi kita harus membuat instan dari kelas tersebut ke objek. Beberapa kelas tipe data referensi
yaitu kelas, array, dan interface. Bedanya apa? Kita cek. Ya, ini kalau contoh bagaimana kita menghitung sebuah kecepatan. Ya, jadi di dalam sebuah kelas hitung kecepatan, kita deklarasikan dulu variabel S dan T, kemudian kita proses di dalam sebuah eh, function ya, function untuk menghitung sebuah kecepatan. Oke. Nah, ini referensi dari sebuah kelas. Ya, tipe data dari kelas, kelas dan kelas. Variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. Di sini ada variabel lokal, instan, dan static ya. Ya, kita cek. Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil itu disebut variabel lokal. Ya, ya ini di sini ada sebuah variabel lokal ya yang digunakan untuk memproses kecepatan. Jadi di dalam sebuah function sendiri lokal ya. Ini juga contoh dari uh, variabel instance, yaitu variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas, namun di luar sebuah metode. Variabel statik yaitu variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Harus menggunakan keyword statik ya. Jadi digunakan untuk mengakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Contoh penggunaannya itu ini ya. Jadi langsung menyebutkan kata statik, objek statik, ini langsung diproses di sini tanpa mengundang sebuah eh, tadi kelas ya. Jadi di sini ada variabel jenis sepeda, jumlah sepeda, dia langsung mencetak jenis sepeda dan jumlah sepedanya langsung di dalam public functionnya ini. Gitu. Oke. Kemudian ada operator Java. Operator adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Namun di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer. Ya. Operan itu apa? Operan itu biasanya proses penambahan, perkalian, gitu. Ekspresi ya. Ini ada operan, ya, operan, nilai yang akan dieksekusi, kemudian ada operator, dan sebuah ekspresi. Ekspresi adalah sebuah bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Contohnya 10 plus nilai 5. Ini 10 dan 5 adalah operan, dan plus adalah operator perjumlahan. Gitu. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana pada tipe-tipe data primitif. Misalnya,
perkalian, penambahan, pengurangan, dan modulus. Untuk penambahan, pengurangan, perkalian, menggunakan bintang, pembagian menggunakan slash, modulus menggunakan persen untuk menghasilkan atau menampilkan nilai hasil bagi. Ya, ini contoh menggunakan operator aritmatika pada program Java ya. Jadi ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil modulo. Operator aritmatika digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri, biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Di sini ada plus, minus, ini untuk penambahan dalam perulangan, pengurangan dalam pengulangan, dan kebalikan dari nilai boolean. Oke, contohnya seperti ini. Oke, nilai awal, kemudian ada unary-nya itu di increment ya, increment atau penjumlahan berulang di sini atau di sini. Bisa menggunakan cara seperti ini atau cara seperti ini. Tergantung dari apa yang kita inginkan. Penugasan yaitu langsung operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Pengisian nilai, pengisian dan penambahan, pengisian dan pengurangan, pengisian dan perkalian, pengisian dan pembagian, pengisian dan sisa bagi. Ini. Oke, relasional ini digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dan lebih kecil daripada uh, itunya ya. Ini relasional. Lebih besar dan lebih kecil atau sama dengan atau tidak sama dengan. Seperti itu. Ini juga menghasilkan nilai true or false. Seperti itu. Logika itu menggunakan true or false dengan operatornya dan atau garis tegak ini atau menghasilkan apa? Mempresentasikan atau. Kemudian ternary adalah operasi singkat dari pernyataan if else menggunakan simbol tanda tanya dan titik dua untuk memisahkan jawaban. Oke, kemudian di faktor 9, 9 dan 10 perulangan ini sama dengan eh, mirip dengan percabangan. Kalau perulangan ini dia menggunakan flowchart seperti ini untuk melakukan sebuah perulangan. Dia akan melakukan perulangan terus jika nilai yang diharapkan itu tidak sesuai. Jadi akan masuk ke tahap perulangan. Menggunakan while, kemudian ini juga while. Jadi ada apa syarat dulu ya, while di sini. Ini menggunakan while dulu baru perulangan. Kemudian for. Jadi for itu juga sama menggunakan kondisi dulu dimulai dari inisiasi apa, nilai awal, nilai akhir, terus perjumlahan. Kemudian di sini ada do, jadi melakukan dulu, baru syaratnya dulu. Jadi outputnya bisa berbeda karena dia melakukan prosesnya dulu, baru melihat persyaratan. Gitu.
Kemudian di sini ada eh, cabangan ya, kondisi if, pengambilan keputusan. Ini if saja ya ini ya. Di if langsung jika sesuai dia akan menjalankan perintahnya. Ini ya. Kemudian ada if dan else. Else itu pilihan keduanya. Jika kondisinya ini tidak memenuhi, dia akan menjalankan else-nya atau lainnya. Kemudian kalau if else, jadi di sini bersarang ya. Itu dia akan mengecek satu persatu persyaratannya dulu, baru di mana syarat yang paling memenuhi dia akan menjalankan prosesnya di sini. Sweet case itu sama dengan if ya. Tapi di sini dia menjalankan kondisinya dulu, case dan case-nya akan dilihat, kemudian dia akan menjalankan perintah di dalam masing-masing case itu. Oke, sampai di sini untuk web 2 cukup ya. Kalau Mas Muhammad ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Kalau dari saya kemungkinan kan bahasanya itu seperti sintaks-sintaksnya itu perlu disiplin tinggi ya berarti ya Pak. Jadi kayak misalnya setiap kali kita melakukan fungsi itu paling nggak ada deklarasinya dulu gitu, ya Pak. Ya, jadi kalau di Java seperti itu. Tapi kalau di Python itu kita langsung tanpa deklarasi ya. Karena saya juga sering menggunakan Python. Jadi tren Java memang naik, tapi tren Python ini juga semakin banyak digunakan karena kemudahan dalam menggunakan eh, salah satunya deklarasi tadi ya. Kesimpulannya Python juga lebih simpel dari Java. Tapi kurang lebih kan secara dasar-dasar dan fundamentalnya kurang lebih sama ya Pak ya kayak Java berarti ya Pak. Sama, karena itu dasarnya dari bahasa C, ya. Bahasa C. Hmm. Oke. Itu aja Pak. Ya, terima Makasih. kasih ya. Saya akhiri, Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum.